Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabina Maharani Zelvena dengan NIM C1C020132 dari Prodi Akuntansi kelas R10. Dan pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan mengenai materi sejarah dan pemikiran akuntansi syariah yang diampu oleh Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CIKNR. Baiklah teman-teman, yang pertama itu ada materi tentang perkembangan awal akuntansi. Perkembangan awal akuntansi, Littleton mendefinisikan tujuan utama dari akuntansi itu adalah untuk melaksanakan perhitungan periodik antara biaya dan hasil, suatu yang merupakan inti dari teori akuntansi yang merupakan ukuran sebagai rujukan dalam mempelajari akuntansi. Nah, pada awalnya, akuntansi itu merupakan bagian dari ilmu pasti, yaitu bagian dari ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan masalah hukum alam dan perhitungan yang bersifat memiliki kebenaran absolut. Penemuan metode baru dalam akuntansi senantiasa mengalami penyesuaian dengan kondisi setempat. Nah, itulah mengapa sehingga dalam perkembangan selanjutnya ilmu akuntansi itu lebih cenderung menjadi bagian dari ilmu sosial atau social science. Nah, secara umum, teori akuntansi itu yang dibangun itu dapat diterima jika memiliki kriteria kebenaran diantaranya dogmatic basis, self-evident basis, dan scientific basis. Nah, teori akuntansi konvensional yang dibentuk dan konstruksi di atas itu sangat tergantung pada realita praktik akuntansi itu sendiri, di mana perumusan teori yang bersumber pada praktik akuntansi berusaha menarik kesimpulan umum dari pengamatan dan pengukuran praktik akuntansi. Akuntansi itu dalam Islam merupakan alat atau tools untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam Quran surah 2 ayat 282. Nah, untuk melakukan pencatatan dalam melakukan transaksi usaha. Implikasi lebih jauh adalah keperluan terhadap suatu sistem pencatatan tentang hak dan kewajiban pelaporan yang terpadu dan komprehensif. Nah, akuntansi yang kita kenal sekarang itu diklaim berkembang dari peradaban barat sejak Pacioli, yang padahal apabila dilihat secara mendalam dari proses lahir dan perkembangannya, terlihat jelas pengaruh keadaan masyarakat itu atau peradaban sebelumnya baik Yunani maupun Arab Islam. Lalu yang kedua itu ada sejarah akuntansi. Suatu pengkajian selintas terhadap sejarah Islam menyatakan bahwa akuntansi dalam Islam bukanlah merupakan seni dan ilmu yang baru, karena sebenarnya bisa dilihat dari peradaban Islam itu sendiri. Yang pertama yang sudah memiliki Baitul Mal, yang merupakan lembaga keuangan yang sejak itu telah memiliki akuntansi yang disebut Kitab Al-Amwal. Nah, di pihak lain, istilah akuntansi itu disebutkan dalam beberapa karya tulis umat Islam, kemudian sejak tahun 1980-an, mulai ada perhatian kuat dari para peneliti akuntansi dalam upaya memahami akuntansi dalam pengertian lebih luas, misalnya dalam konteks sosial dan organisasi. Nah, akuntansi secara tradisional telah dipahami sebagai prosedur rasional dalam menyediakan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan pengendalian. Dan dalam pengertian tersebut, menunjukkan bahwa akuntansi tampak seperti teknologi yang kelihatan konkret, tangible, dan bebas dari nilai masyarakat di mana dipraktekkan. Nah, Trikar secara tegas menyatakan bahwa bentuk akuntansi sebetulnya tergantung pada teknologi dan moral masyarakat. Nah, adapun faktor yang menyebabkan terjadinya percepatan perkembangan akuntansi sehingga sekarang diantaranya itu adalah satu, adanya motivasi awal yang memaksa orang untuk mendapatkan keuntungan besar atau maksimalisasi laba jiwa kapitalis. Nah, dengan adanya laba, maka perlu pencatatan, pengelompokan dan pengiktisaran dengan cara sistematis dan dalam ukuran moneter atas transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dan menjelaskan hasilnya. Lalu yang kedua itu pengakuan usaha akan pentingnya aspek sosial yang berkaitan dengan persoalan memaksimalisasi laba. Dalam hal ini, pemimpin perusahaan harus membuat keputusan yang menjaga keseimbangan antara keinginan perusahaan, pegawai, langganan, supplier, dan masyarakat umum. Lalu yang terakhir, bisnis itu dilakukan dengan peranan untuk mencapai laba sebagai alat untuk mencapai tujuan bukan akhir suatu tujuan. Nah, dengan pernyataan lain, laba bukanlah tujuan akhir dari suatu aktivitas bisnis, akan tetapi bisnis dilakukan untuk memperluas kesejahteraan sosial. Lalu yang ketiga itu ada perkembangan akuntansi syariah. Nah, zaman awal perkembangan Islam, pendeklarasikan negara Islam di Madinah itu tahun 662 Masehi atau berketepatan dengan tahun 1 Hijriah, didasari konsep bahwa seluruh muslim itu adalah bersaudara tanpa memandang ras, suku, warna kulit, dan golongan, sehingga seluruh kegiatan kenegaraan dilakukan secara bersama dan gotong royong di kalangan para muslim. Dalam perkembangan Islam selanjutnya, ketika ada kewajiban zakat dan pajak pertanian dari muslim,
dan perluasan wilayah sehingga dikenal adanya jizyah atau pajak perlindungan dari non-muslim dan kharaj pajak hasil pertanian dari non-muslim, maka Rasul mendirikan Baitul Mal pada awal abad ke-7. Nah, konsep ini cukup maju pada zaman tersebut di mana seluruh penerimaan dikumpulkan secara terpisah dengan pemimpin negara dan baru akan dikeluarkan untuk kepentingan negara. Walaupun disebutkan pengelolaan Baitul Mal itu masih sederhana, tetapi Nabi telah menunjukkan petugas kodi ditambah para sekretaris dan pencatat administrasi pemerintahan. Lalu pada zaman khalifahnya Abu Bakar, pengelola Baitul Mal masih sangat sederhana di mana penerimaan dan pengeluaran dilakukan secara seimbang sehingga hampir tidak pernah ada sisa. Nah, di era kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab dengan memperkenalkan istilah diwan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas pada 636 Masehi. Nah, asal kata diwan ini dari bahasa Arab yang merupakan bentuk kata benda dari dawana yang berarti penulisan. Diwan dapat diartikan sebagai tempat di mana pelaksanaan duduk bekerja dan di mana akuntansi catat dan disimpan. Nah, diwan yang dibentuk oleh Khalifah Umar terdapat 14 departemen dan 17 kelompok di mana pembagian departemen tersebut menunjukkan adanya pembagian tugas dalam sistem keuangan dan pelaporan keuangan yang baik. Lalu yang keempat, sekilas prosedur dan istilah yang digunakan. Nah, itu ada 7 hal khusus dalam sistem akuntansi yang dijalankan oleh negara Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Khawarizm dan Al-Mazandarani Zaid 1999, yaitu sistem akuntansi itu untuk kebutuhan hidup, sistem akuntansi untuk konstruksi merupakan sistem untuk proyeksi pembangunan, sistem akuntansi untuk pertanian itu merupakan sistem yang berbasis non-moneter, sistem akuntansi gudang merupakan sistem untuk mencatat pembelian barang, negara yang mencatat sehingga hal ini menunjukkan sistem pengendalian intern atau intercontrol. Sistem akuntansi mata uang, sistem ini telah dilakukan oleh negara Islam sebelum abad ke-14 Masehi. Sistem ini memberikan hak pada pengelolanya untuk mengubah emas dan perak yang diterima pengelola menjadi koin sekaligus mendistribusikannya. Sistem akuntansi peternakan merupakan sistem untuk mencatat seluruh binatang, dan yang terakhir, sistem akuntansi perbendaharaan merupakan sistem untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran harian negara baik dalam nilai uang ataupun barang. Lalu yang kelima itu ada hubungan akuntansi modern dan akuntansi Islam. Perkembangan ilmu pengetahuan itu termasuk sistem pencatatan pada zaman dinasti Abbas 750 sampai 1258 Masehi sudah sedemikian maju, sementara pada kurun waktu yang hampir bersamaan Eropa itu masih berada dalam periode The Dark Age. Nah, dari sini kita dapat melihat hubungan antara Lucas Pacioli dan akuntansi Islam. Pada tahun 1429 Masehi, angka dilarang digunakan oleh pemerintah Italia. Nah, sedangkan Luca Pacioli saat itu selalu tertarik untuk belajar tentang hal tersebut serta belajar dari Alberti, seorang ahli matematika yang belajar dari pemikir Arab dan selalu menjadikannya karya pisah sebagai rujukan. Nah, alasan teknis yang mendukung hal tersebut itu adalah Lucas Pacioli ini mengatakan bahwa setiap transaksi itu harus dicatat 2 kali di sisi sebelah kredit dan di sisi sebelah debit. Dengan kata lain, bahwa pencatatan harus diawali dengan menulis sebelah kredit dan di sebelah debit. Nah, penelitian tentang sejarah dan perkembangan akuntansi itu memang perlu dikaji lebih dalam lagi, mengingat masih banyaknya dipertanyakan bukti-bukti otentik tentang hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Napier. Nah, kesimpulannya, akuntansi itu bukanlah suatu profesi baru dalam bentuk yang sangat sederhana karena telah dilakukan pada zaman sebelum Masehi. Nah, Lucas Pacioli dengan bukunya tahun 1494 Masehi, Summa de Arithmetica Geometry Proportionalita atau A Review of Arithmetic Geometry and Proportion pada tahun 1494 menerangkan mengenai double entry bookkeeping sehingga ditetapkan sebagai penemu akuntansi modern. Nah, lahirnya sebuah paradigma dapat dipahami sebagai bagian dari siklus hukum Tuhan atau sunatullah. Akuntansi modern itu mulai dipertanyakan dan diragukan kesahihannya di masa yang akan datang. Akuntansi modern tidak menutup kemungkinan akan diganti oleh akuntansi alternatif, yaitu akuntansi syariah yang sudah tampak sebagai bayi yang baru lahir. Nah, akuntansi syariah ini memiliki tujuan alternatif yang ideal, yaitu menciptakan realitas tauhid. Realitas ini adalah realitas sosial yang mengandung jaringan kuasa ilahi yang mengikat dan memilih kehidupan manusia dalam ketundukan pada Tuhan. Nah, untuk sampai pada tujuan ini diperlakukan lagi instrumen untuk membangun dan membentuk akuntansi syariah, yaitu dengan cara epistemologi dan metodologi syariah. Baiklah teman-teman, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang melihat dan mendengarkannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.